Semua ini dimulai sejak tahun 2015, tepatnya 16 Desember 2015. Dan inilah cerita Gaptek. Gue Subki. Saat itu gue masih bekerja sebagai freelancer. Keseharian gue masih sebagai gamer, keliling turnamen, bantu ngurusin IO e-sport, dan jagain warnet yang dibangun nyokap gue. Sebagai anak muda, gue sering nongkrong bareng teman, sampai kehabisan bahan obrolan. Sampai suatu hari, obrolan yang topiknya cuma guyonan berubah jadi serius. Seakan kita udah capek begini terus. Pingin semua ini jadi produktif dan menghasilkan. Gue gak mulai ini sendirian. Gue dibantu sama satu temen gue namanya Sam. Yang emang dulu biasanya gue sering banget bolak-balik ke rumahnya untuk nongkrong ngobrol ala-ala bujangan gitu deh. Obrolan kami setiap hari menghasilkan sebuah jawaban. Tapi saat itu jawabannya belum pasti. Intinya kami ingin coba berbisnis serius di internet. Gak tahu apa yang mau dibisnisin. Tapi yang pasti kami ingin cari peluang lain. 2 kali berhenti kuliah di kampus yang berbeda membuat gue mikir, kalau gue kuliah lagi, gue takut akan buang-buang duit orang tua gue lagi. Ditambah lagi saat itu gue cukup antusias memikirkan obrolan gue dan Sam. Takut jadi gak fokus. Gue gak tahu kenapa pingin banget itu terrealisasikan. Gue coba cari jalan tengah biar nyokap gue gak kecewa dan gue tetap bisa jalanin ini. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk Fast Track Startup Program di Purwadika Startup School. Saat itu namanya masih IT Entrepreneurship School. Cukup sulit buat gue meyakinkan nyokap untuk masuk ke sana. Ya karena itu bukan kuliah formal, gak ada gelar dan gak ada ijazah. Tapi gue cukup beruntung, orang tua gue selalu kasih kepercayaannya. Meskipun sering banget lah gue ngecewain kepercayaan itu. Belajar di sekolah startup memutuskan gue untuk membuat e-commerce hardware komputer dengan konsep seperti Newegg atau NCIX. Yang dimana saat itu gue pikir belum ada toko di Indonesia yang menyertakan review produk serta konten hiburan soal teknologi. Dasarnya simple, gue cukup aktif gonta-ganti, upgrade atau oprek PC gue. Gue juga menemukan kendala masyarakat ketika membeli hardware komputer. Paling utama adalah nggak bisa cobain barangnya dulu. Seperti CPU, motherboard, VGA card, dan lain-lain. Biasanya pasti kita cuma bisa tunjuk dan langsung bayar aja. Gue mempelajari startup dan Sam bisa desain plus dia juga ngerti kamera dan sedikit editing. Disinilah gue coba untuk satuin itu semua dan mulai mencari nama. Nama Gaptek memang cukup sederhana. Kalau ditanya artinya apa, ya artinya gagap teknologi. Tapi gue punya alasan atau filosofi tersendiri kenapa nama Gaptek yang akhirnya gue ambil. Menurut gue, kita semua itu pasti gaptek. Semua orang akan jadi gaptek kalau nggak mengikuti perkembangan teknologi yang pesat ini. Mungkin hari ini kita bisa disebut ngerti, paham. Tapi kalau esok hari kita nggak ikutin perkembangannya seperti apa, kita pasti jadi gaptek. Sama juga mungkin seperti orang tua yang dulunya ahli menggunakan mesin tik, ngerti juga cara menggunakan telepon koin itu seperti apa, tapi sekarang bingung melihat Microsoft Word. Bingung juga cara menggunakan smartphone itu gimana. Karena ya akibat dari berhenti mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi itulah kenapa nama Gaptek yang digunakan. Gue pun coba untuk mulai. Karena gak ada channel sama sekali ke distributor, modal pun terbatas. Berangkatlah gue ke toko yang bisa dibilang cukup besar namanya di Mangga 2, yaitu Enter Komputer. Sesampai di sana, gue ngeliat sebuah banner bertuliskan Coming Soon Enter.id. Ternyata Enter Komputer akan membuat sebuah e-commerce. Sebagai calon pendiri startup dengan modal yang sebegitu kecilnya, jujur gue minder dan ngerasa akan sia-sia kalau gue harus bersaing dengan toko yang pengalaman dan modalnya udah ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih tinggi mungkin dari gua. Kami pun langsung berubah haluan saat itu juga.
kami memutuskan kalau Gaptek akan fokus sebagai sebuah media di platform YouTube. Saat itu juga kami langsung memikirkan konten apa yang kira-kira menarik, dan singkat cerita jadilah video pertama Gaptek dengan judul Nyobain Intel Skylake Main GTA 5 Tanpa VGA, yang dipublish tanggal 26 Desember 2015. Video yang berisikan penjelasan bahwa saat itu performa iGPU sekelas Intel HD Graphic ternyata udah nggak seculun zaman dulu. Awalnya gua sama sekali nggak mau ada di depan kamera, karena ya gua merasa gua nggak ada tampang. Malu banget lah kalau harus lihat ke kamera. Semua itu karena terpaksa, nggak ada temen gua yang mau diajak. Sam pun lebih memilih di balik layar saat itu dengan alasan dia udah pegang kamera dan udah edit videonya. Iya, saat itu gue sama sekali nggak ngerti kamera dan video editing itu seperti apa. Gue masih ingat, dalam waktu 1 minggu pertama video tersebut menyentuh angka 1000 views. Gue jadi pingin cepet-cepet bikin konten berikutnya dan coba bereksperimen lagi agar Gaptek bisa mendapatkan jati dirinya. Gue coba ajak Klausi untuk bikin konten yang entertaining plus nambahin daya tarik. Review produk juga gue lanjutkan dengan cara minjem ke temen, karena gue kayaknya gak sanggup aja gitu kalau harus beli terus. Gaptek terus berjalan dan temen gue si Sam ini memutuskan untuk gak melanjutkan Gaptek lagi, karena sepertinya dia harus menjalankan usaha lain yang memang sebelumnya udah ditekuni. Merasa kecewa sih iya, tapi cuma sedikit. Gue mengerti bahwa industri PC bukan passion dari si Sam, dan disinilah posisi gue jadi cukup sulit, karena ya gue gak punya kamera dan gue gak ngerti editing video itu seperti apa. Sambil nabung dari hasil freelance di IO, gue beli action cam yang harganya 600 ribuan. Plus gue juga minjem kamera temennya nyokap. Gue coba paksain aja deh buat pelajarin. Hasilnya ada di video review laptop yang gue pakai saat itu, yaitu Asus A455L. Dan segmen Kepo Teknologi pertama yang ngebahas soal RAM. Saat itu gue belum kasih nama Kepo Teknologi sih. Dan setelah 2 video terakhir itu, gue mendapatkan sebuah email dari Enter Computer yang berisikan ajakan untuk membangun sebuah YouTube channel dengan konten seperti ini. Gue cukup tertarik dengan ajakan ini, tapi gue bingung. Ya bingung-bingung gak jelas gitulah. Setelah konsultasi ke teman sekitar dan keluarga, gue coba untuk ketemu dulu untuk obrolin ajakan tersebut. Gue mulai ajak sahabat lama gue untuk ikut gue sebagai tim. Isinya si Tio dan satu lagi biasa dipanggil Jageng. Dan akhirnya ketiga orang inilah yang jadi tim ulasan ID pertama kali, disusul oleh Klausi yang dulu juga sempat ngisi konten di Gaptek. Gue banyak belajar di sana. Meski nggak ada yang ngajarin, status gue adalah pegawai dan setiap pegawai punya tuntutan. Jadi mau nggak mau gue harus bisa. Gue asah terus editan gue juga mulai asah lagi bagaimana cara menguji suatu produk yang relevan. Saat gue bekerja di sana, gue masih update video di Gaptek, tapi gue jarang banget update. Maklum, Senin sampai Sabtu gue harus ngantor saat itu. Jadi pas pulang tuh udah kebanyakan capeknya lah. Andai gue gak masuk ke sana, gue gak akan seperti ini. 6 bulan di ulasan.id bener-bener punya arti besar buat gue. Sejujurnya gue pingin lebih lama lagi di ulasan ID. Tapi karena memang udah gak sejalan, idealisme gue dan ulasan juga mulai berbeda, maka kami sama-sama memutuskan untuk menyelesaikan Klausi dan gue saat itu sebagai host dan produser di ulasan.id. Sementara Tio dan Jageng tetap melanjutkan pekerjaan mereka di sana. Keluarnya Klausi dan gua nggak berdampak begitu besar untuk Gaptek, karena saat itu ulasan ID pun baru punya sekitar 12.000 subscribers. Sementara Gaptek saat itu baru aja nyentuh 1.000 subscribers. Jadi bisa dibilang belum terkenal-terkenal amat lah gitu. Klausi melanjutkan karirnya di AMD Indonesia, sementara gua memutuskan untuk mengembangkan Gaptek. Gue gunain sebagian tabungan dan gaji terakhir gue untuk mulai menghidupkan Gaptek. Gue mulai aktif membuat konten lagi di Gaptek. Gue juga mulai memikirkan bagaimana caranya gue bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk mengembangkan channel ini.
Karena saat itu Gaptek sama sekali belum mendapatkan sepeser pun dari Google AdSense. Dan gue pun udah gak punya gaji bulanan karena udah gak bekerja lagi. Karena tabungan dari gaji gue dulu udah dibayarkan untuk pergi umroh, dan sisanya udah dibeliin perlengkapan untuk Gaptek juga. Jadi ya udah habis. Tapi mungkin gue cukup beruntung karena di posisi Gaptek yang masih kecil saat itu, masih ada brand yang memberikan kepercayaan untuk meminjamkan produk mereka untuk dibuatkan konten. Mungkin efek karena dulu gue di Ulasan dan efek Klausi yang saat itu bekerja di AMD juga gue rasa membuat network gue ini semakin luas. Gue mendapatkan penghasilan pertama gue dari YouTube setelah 4 bulan gue selesai bekerja di Ulasan. Jadi selama 4 bulan itu, meskipun gue tetap punya bahan untuk konten, gue sama sekali gak dapat sepeser pun dari YouTube. Yang ada uangnya habis terus. Gue terus lakuin ini setiap hari, bikin konten dan memikirkan peluang-peluang yang bisa gue dapatkan dari sini. Sampai akhirnya gue bisa dapat penghargaan dari Nvidia. Gue juga bisa nabung untuk upgrade PC gue. Dan gak lama setelah itu gue berangkat umroh. Saat di Tanah Suci ternyata gue mendapatkan penghargaan lagi dari AMD sebagai Best YouTuber Contributor. Dan sepulang umroh, project mulai berdatangan tuh. Gue mulai dipercaya untuk jadi pembicara di beberapa event, dan gue juga mulai mendapatkan sponsor. Hasil dari semua itu menjadikan studio baru yang kalian lihat saat ini. Gue sama sekali gak memikirkan uang untuk kebutuhan pribadi gue pada saat itu. Uang yang masuk ke Gaptek ya gue gunain untuk Gaptek juga. Bahkan gue merasa masih perlu bekerja di tempat lain untuk menghidupi diri gue sendiri saat itu. Pada posisi ini juga si Tio udah mulai ikut gua di Gaptek, jadi gua udah gak sendiri lagi. Sementara Jageng memilih untuk bekerja sebagai karyawan swasta. Meski udah dipercaya, gue juga cukup sering membuat kesalahan. Kesalahan dari informasi lah, ucapan lah, ketikan lah, macam-macam. Berkembangnya Gaptek juga pasti akan memunculkan pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang gak suka. Gue mulai disebut-sebut bayaran, gak netral, yang ngejat fisik lah, segala macem nyinyiran netizen rasanya udah gue terima. Saat ini gue udah anggap semua itu hal yang biasa. Dan gue sangat berharap kreator lain dengan konten sejenis gue ini juga bisa saling dukung, bukan malah memancing hal negatif seperti tipikal netizen yang sebelumnya gue sebutkan. Amit-amit. Gue seneng banget karena setelah membangun Gaptek, gue merasa mendapatkan banyak hal yang nilainya gue rasa gak bisa dibeli sama materi. Setiap hari gue coba perbaiki attitude gue coba sedikit-sedikit ubah penampilan gue biar gak buluk-buluk amat. Gue mulai bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Gue merasa diri gue udah harus punya pemikiran yang sangat terbuka dan memperbesar rasa toleransi gue lebih lagi. Gue juga seneng banget karena udah dapat kesempatan beberapa kali menjadi pembicara dari kampus ke kampus. Gak kebayang aja gitu, gue yang berhenti kuliah ini harus membawakan materi untuk para mahasiswa. Buat kalian yang masih kuliah, tolong selesaikan dan lulus ya. Karena gue ini gak lulus. Gak nyangka juga bisa keluar negeri untuk mewakili Indonesia. Dalam waktu 1 tahun terakhir ini, Gaptek udah ke 4 negara termasuk yang terakhir kemarin yaitu Computex 2018 di Taipei, Taiwan. Padahal bahasa Inggris gue berantakan. Tapi ya paksain aja lah. Mungkin dengan terpaksa ngomong sama orang luar negeri akan bikin gue lebih ngerti dan lancar. Hampir 3 tahun gue menjalani ini tentu banyak banget suka dukanya dan gak bisa diceritain satu persatu. Dan dari seluruh cerita tadi, tentu ada orang-orang yang mendukung Gaptek terus-menerus. Terima kasih para subscribers Gaptek atas dukungannya sampai ada 100.000 subscriber saat ini. Dan pada titik ini, Gaptek masih belum jadi apa-apa. Masih banyak hal-hal lain yang belum tercapai. Masih banyak kekurangan yang Gaptek miliki. Menjalani semua ini sangat menyenangkan. Tapi semua itu gak mudah. Cukup banyak yang telah dikorbankan. Teman, pendidikan, pekerjaan, waktu, dan uang. Semoga dengan hadirnya Gaptek, kalian bisa belajar banyak hal dan gak membuat kalian melakukan pengorbanan-pengorbanan tersebut.
Itulah cerita Gaptek. Gue Supki. Sampai jumpa di lain kesempatan.